الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib mengajak kaum muslimin untuk merenungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, atau boleh jadi beberapa orang sahabat, man akramun nas, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qal, Rasul bersabda, atqahum lillah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Qalu, para sahabat yang tadi bertanya berkata, laisa an hada nas'aluk, bukan tentang itu yang kami tanya ya Rasulullah, kata para sahabat itu. Kemudian Rasul bersabda, fa akramun nas Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah. Kalau begitu, manusia paling mulia itu adalah Nabi Yusuf, seorang Nabi Allah, anak dari Nabi Allah yaitu Nabi Yaqub, anak dari Nabi Allah yaitu Nabi Ishaq, anak dari Khalilullah, anak dari kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, lalu para sahabat itu berkata lagi, laisa an hadza nas'aluk, bukan tentang hal itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Fa an ma'adil arabi tas'aluni, kalau begitu kata Rasul, apakah kamu bertanya kepadaku tentang barang tambang masyarakat Arab? Lalu kemudian beliau berkata, an-nasu ma'adin, khiyarun fil jahiliyati khiyarun fil islam idza faqahu. Manusia itu seperti barang tambang, yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyahnya juga akan menjadi yang terbaik dalam masa keislamannya. Idza faquhu, bila dia faqih, bila dia memahami Islam, bila dia memahami agamanya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Inilah salah satu dalil tentang stratifikasi manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan bahwa akramun nas, manusia terbaik, manusia paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Hadis ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kamu pada awalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kata Allah. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Dan dengan saling mengenal itu kemudian kamu tahu siapa yang paling mulia di antara kamu. Allah katakan, inna akramakum indallah atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Manusia paling mulia atau stratifikasi manusia paling mulia adalah sesuatu yang sadar atau tidak sebenarnya tersimpan di dalam memori setiap kita. Setiapapun manusia fitrahnya ingin menjadi orang yang paling mulia. Tetapi sayang seribu sayang, banyak di antara kita salah dalam mendefinisikan apa kriteria yang membuat seseorang menjadi paling mulia. Ada yang menganggap
standar kemuliaan itu terdapat pada harta, maka mereka berlomba-lomba mencari harta, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Ada yang menganggap bahwa standar kemuliaan itu ada pada pangkat dan kedudukan, maka mereka berpacu-pacu mencari pangkat dan kedudukan meskipun dengan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit pula hari ini yang menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada popularitas, maka orang berlomba-lomba mengejar popularitas, apalagi di era media sosial, dengan melakukan apapun pokoknya terkenal. Padahal sesungguhnya standar kemuliaan itu adalah ketakwaan. Para ulama sudah menegaskan makna takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka sebenarnya kriteria untuk menggapai kemuliaan itu relatif sangat potensial bisa dicapai oleh siapapun di antara kita. Tanpa harus menjadi orang kaya, tanpa harus menjadi orang berpangkat tinggi dan berkedudukan, tanpa harus menjadi orang paling terkenal. Siapapun di antara kita selama mau bersungguh-sungguh, mau bermujahadah untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, maka dia potensial untuk menjadi orang paling mulia. Maka siapapun di antara kita, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang hadir hari ini di masjid yang mulia ini, yang mungkin masih tergiur dengan kekayaan, dengan pangkat kedudukan, dengan popularitas untuk mencari kemuliaan, maka mari kita rubah mindset itu, kita kembalikan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan, apa yang sudah ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bukan berarti kemudian Islam menganggap bahwa kekayaan itu tidak penting, jelas tidak demikian. Tentu juga bukan berarti bahwa Islam menganggap pangkat dan kedudukan tidak penting, jelas pangkat dan kedudukan itu sangat penting bila digunakan untuk kebaikan, bila digunakan untuk dakwah, bila digunakan untuk kebaikan. Tentu juga bukan berarti Islam menganggap popularitas itu, asyuhrah itu, atau asyuhrah itu tidak penting. Orang-orang yang populer dan terkenal kemudian menggunakan pengaruh itu untuk kebaikan, menjadikan popularitasnya sebagai wasilah dakwah, maka sungguh beruntung orang-orang itu. Tetapi standar kemuliaan sejati bukan terletak pada semua itu tadi. Hal-hal itu hanyalah sekedar faktor tambahan saja. Tetapi yang paling inti adalah seberapa sungguh-sungguh seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita perhatikan dialog Rasulullah dengan para sahabat tadi, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kita lihat betapa cerdiknya para sahabat. Mereka tahu bahwa bertemu dengan Rasulullah itu sesuatu yang sangat istimewa. Tidak selalu mereka bisa bertanya kepada Rasul, maka kemudian mereka bersiasat. Setelah Rasul katakan, setelah ditanya, man akramun nas, siapa orang paling mulia? Rasul jawab kemudian, atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi mereka kemudian berkata, laisa an hadza nas'aluh, bukan tentang itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Karena mereka ingin tahu lagi jawaban berikutnya, kriteria berikutnya dari orang paling mulia. Rasul pun juga sangat cerdas, karena beliau adalah sosok yang sangat jenius. Itulah kenapa para ulama menetapkan bahwa sifat wajib bagi Rasul salah satunya adalah fatanah, sangat cerdas. Maka beliau langsung jawab, manusia paling mulia itu fa akramun nas Yusuf. Kalau begitu, kalau bukan tentang yang tadi yang kamu tanya, maka jawabannya kriteria kemuliaan berikutnya atau contoh profil manusia paling mulia berikutnya adalah Yusuf. Yusuf Nabiullah, Yusuf adalah Nabi Allah, ibnu Nabiillah, anak dari Nabi Allah yaitu Nabi Yaqub, ibnu Nabiillah, anak pula dari Nabi Allah yaitu Nabi Ishaq, ibnu Khalilillah, yaitu anak pula dari Nabi Allah, kekasih Allah itu Ibrahim alaihissalam. Betapa indahnya ketika anak, cucu, cicit, keturunan adalah generasi orang-orang soleh. Tentu saja tidak mungkin lagi terulang sejarah bahwa akan ada manusia di antara kita-kita ini yang adalah nabi, keturunan nabi, anak cucu nabi dan seterusnya. Tetapi yang pasti pesan dari peringatan Rasul tadi adalah bahwa sangat potensial bagi seseorang untuk melakukan taurithul khairat, pewarisan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada anaknya, cucunya, keturunannya, sehingga kemudian yang lahir dari generasi ke generasi adalah orang-orang soleh. Dan itulah sesungguhnya yang memang harusnya menjadi visi orang-orang beriman. Itulah kenapa Allah ajarkan kepada kita doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, doa ibadur rahman, di mana Allah ajarkan redaksinya langsung untuk kita. Ibadur rahman itu berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah, yang soleh dan solehah, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin, ya Allah. Doa ini tentu bukan sekedar doa. Doa tentu bukan semata-mata lafaz doa yang kita ucapkan, tetapi sesungguhnya merupakan komitmen, di mana setelah kita langitkan permohonan kita kepada Allah, kita kemudian berkomitmen untuk berjuang, memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang dikabulkan oleh Allah doa kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah agar diberikan anugerah pasangan hidup dan anak keturunan yang soleh dan solehah, itu artinya kita berkomitmen bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang mendidik anak dan keturunan saya menjadi generasi yang soleh dan solehah. Inilah yang hari ini tampaknya absen dari kehidupan kita. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di mana ketika kita tentu semuanya ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, tetapi absen dari berjuang dengan sungguh-sungguh melahirkan generasi yang soleh dan solehah itu. Lihatlah di mana hari ini masjid-masjid musola-musola, di mana ayah, kakek dengan sungguh-sungguh membimbing anak cucunya ke masjid. Lihatlah di mana hari ini terjadi taurithul khairat, pewarisan kebaikan yang dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagian besar orang tua hari ini merasa kalah dengan anak dan cucu keturunannya dengan sekedar mengatakan, sudah begini masanya sekarang, beginilah zamannya sekarang. Seakan-akan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kewajiban kita hanyalah bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan itu yang kita bersaksikan kepada Allah. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah, bersungguh-sungguh dia kerahkan kemampuan terbaiknya untuk ketaatan kepada Allah, termasuk dalam mendidik generasi. Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Maka masalahnya tetap ada pada kita yang malas bersungguh-sungguh, yang tidak mau bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang lurus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita minta ampun, mohon ampun kepada Allah atas kealfaan ini. Berikutnya, sekali lagi parade kecerdikan sahabat itu dipertontonkan kepada kita. Para sahabat bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Karena para sahabat ingin tahu lagi apa berikutnya lagi kriteria orang-orang mulia itu. Maka kemudian Rasul memberikan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Beliau berkata, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalau begitu kamu bertanya tentang barang tambang orang Arab? Beliau berkata sebuah kalimat yang luar biasa, an-nas ma'adin khiyarun fil jahiliyati khiyarun fil islami idza faqahu. Manusia itu seperti barang tambang, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyahnya juga akan menjadi yang terbaik dalam masa keislamannya. Itulah yang dibuktikan oleh Umar bin Khattab, seorang preman besar di masa kemusyrikannya, tetapi ketika dia mendapat hidayah, dia menjadi muslim, dia menjadi pembeda, maka digelarilah dia oleh Rasul Al-Faruq, sang pembawa perbedaan. Karena sungguh berbeda dakwah Rasul ketika sebelum Umar masuk Islam dengan setelah Umar masuk Islam. Umar terbaik di masa kepremanannya dan menjadi yang terbaik, menjadi salah satu yang terbaik pula dalam masa keislamannya. Itu pula yang dipertontonkan oleh Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, sahabat Rasul yang luar biasa, yang di masa jahiliyahnya menjadi panglima perang kaum musyrikin, sangat ditakuti oleh kaum muslimin, tetapi ketika dia menjadi muslim, dia tunjukkan pula prestasi kehebatannya di medan perang, sehingga tidak satupun peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dikalahkan, yang mampu dikalahkan oleh musuh. Itu pula yang dipertontonkan oleh Amr bin As, seorang sahabat cerdas yang sangat dikenal kemampuan diplomasinya, yang di masa jahiliyahnya menjadi seorang diplomat yang licik, tetapi di masa keislamannya dia menjadi juru bicara, negosiator yang sangat jenius dan cerdas. Itulah pula seharusnya kemudian ma'asyiral muslimin hadirin rahmatullah, yang menjadi inspirasi bagi siapapun di antara kita yang pernah punya masa lalu yang kelam. Setiap manusia punya titik lemahnya. Mungkin ada di antara kita, atau boleh jadi banyak di antara kita, yang di masa lalunya penuh dengan perilaku maksiat, menentang syariat, melanggar hukum-hukum Allah. Tetapi dengan taubat, dengan semangat hijrah dan perubahan, siapapun di antara kita bisa merubah diri dengan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan mujahadah. Maka siapapun yang dulu di masa lalunya adalah orang yang terbaik dalam dunia kelamnya, sesungguhnya juga bisa menjadi yang terbaik dalam masa hidayah, untuk mempersembahkan amal terbaiknya untuk Islam, untuk membela agama Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Beberapa hari yang lalu beberapa media memberitakan telah terjadi perjanjian gencatan senjata antara para pejuang Hamas di Palestina dengan kaum laknatullah Zionis Israel laknatullah alaihim. Kita belum tahu seberapa serius perjanjian itu akan ditepati karena sejarah telah mencatat bahwa orang-orang terkutuk Zionis Israel laknatullah alaihim itu tidak pernah mampu menepati janji karena kebiadaban, kebrutalan, pengkhianatan dan keingkaran mereka kepada Allah. Sebagai Muslim sangat disayangkan bahwa solidaritas kita terhadap kaum muslimin di Palestina khususnya dan di berbagai penjuru dunia lainnya ternyata sangat berbatas waktu. Perjuangan dan penderitaan kaum muslimin di berbagai daerah di mana kaum muslimin tertindas itu masih berada di titik yang sangat memprihatinkan. Tapi sayang seribu sayang, seakan-akan kita sudah menganggap selesai dalam membantu mereka, setidaknya mengiringi perjuangan mereka. Dari mimbar ini dan khatib mengajak kaum muslimin untuk setidaknya tetap mengirimkan doa untuk kaum muslimin di Palestina, di Gaza dan dimanapun saja bumi perjuangan dakwah dan bumi jihad lainnya. Syukur-syukur kita juga masih bersemangat untuk melakukan perlawanan secara kultural dalam dunia bisnis dengan tidak membeli, tetap memboikot produk-produk mereka dan seterusnya. Lebih baik lagi tentu saja kalau bisa setiap kita menggunakan pengaruh dan kemampuan kita untuk tetap menggalang donasi, menggalang solidaritas, menghimpun infak, sedekah dan lain sebagainya untuk kita salurkan untuk recovery bagi saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam perjuangan menjaga ukhuwah dan menjaga persatuan kaum muslimin serta membela Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة